Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadila dan akan memandu kita sebagai moderator kali ini. Yang saya hormati Kepala BBLKM Palembang, Ibu Dr. Eva Susanti SKPMkes, Kepala BLKM Palembang, Kepala BL Lokalkesmas Baturaja, perwakilan dari Dinas Provinsi, Kota, dan Kabupaten, rekan-rekan ATLM dari Tir 1 sampai Tir 3. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di hari ke-11 Ramadan ini di acara Zoom Epinet yang diselenggarakan rutin oleh BBLKM Palembang. Semoga kita diberikan keberkahan Ramadan berupa kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Amin robbal alamin. Seperti kita ketahui, kita akan membahas tentang pemeriksaan campak rubella, yaitu campak rubella adalah salah satu dari program nasional dari Kementerian Kesehatan, di mana BBLKM Palembang merupakan salah satu lab subnasional pemeriksaan campak rubella. Keberhasilan program ini tergantung dari hasil yang kita keluarkan. Hasil juga bergantung dari sampel yang kita dapatkan. Nah, kali ini kita akan membuat aplikasi untuk mempermudah dari sampel sampai hasil yang dapat kita terima ke rekan-rekan sekalian. Nah, untuk mempermudah kita kali ini yaitu kita akan memakan pemaparan yang akan diberikan oleh langsung dari IT kita, yaitu Saudara Muhammad Fikri Eskom dengan materi aplikasi rujukan campak rubella. Perlu kita ketahui, Saudara Muhammad Fikri Eskom ini adalah IT kebanggaan kami, di mana aplikasinya udah sampai Kementerian Kesehatan dan dapat pujian dari Kementerian Kesehatan. Tidak berlama-lama, maka kita mohon tempat dan waktunya kepada Saudara Muhammad Fikri Eskom untuk memberikan materinya. Kepada Saudara Fikri kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Yang saya hormati Ibu Kepala BBLKM Palembang, Dr. Eva Susanti SKPMkes. Yang saya hormati Bapak Ibu moderator serta seluruh peserta Zoom. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang aplikasi rujukan BBLKM Palembang. Izin share screen. Sudah tampil? Belum mungkin. Sudah. Baiklah. Jadi di Epinet hari ini kita membahas tentang aplikasi sampel rujukan atau juga OneLab Web Corporate. Jadi aplikasi ini langsung saja. Jadi di BBLKM Palembang terdapat suatu sistem yang saling terintegrasi, yaitu yang kami namain OneLab. Jadi di OneLab ini ada dari pelayanan, terus dari mutu, dari administrasi, dan juga dari keuangan. Pada pelayanan terdapat aplikasi SEAL untuk laboratorium kesehatan, terus juga ada reservasi online, HaloLab, CheckLab, dan LIS. Terus di mutu ada Menris, PME, pemantapan mutu eksternal, juga ada Simantu. Terus di bagian administrasi ada e-kinerja, e-office, dan SIMKA, dan di keuangan ada e-rengga, logistik. Terkhusus hari ini kita akan membahas tentang reservasi online atau rujukan online. Nah, aplikasi rujukan online ini berbasis web, jadi bisa diakses melalui laptop, PC, komputer, atau handphone. Cuman direkomendasikan menggunakan laptop ya, biar tampilannya lebih maksimal. Bisa diakses melalui alamat onelab.bblabkesmaspalembang.go.id. Lalu nanti akan tampil pilihan, terus dipilih yang reservasi corporate.
Nah, apabila sudah kita klik, nanti tampil halaman login. Nah, sebelumnya aplikasi reservasi rujukan online corporate ini adalah aplikasi pendaftaran online khusus untuk instansi atau corporate, mulai dari rumah sakit, perusahaan, FKTP, klinik, laboratorium, dan lain-lain. Yang sudah, dengan catatan yang sudah bekerja sama dengan BBLKM Palembang, artinya sudah ber-MOU dengan BBLKM Palembang. Di aplikasi ini juga terdapat beberapa fitur seperti pendaftaran online lebih dari satu pasien. Oh, baik, suaranya. Cek. Cek. Apakah sudah jelas Bapak Ibu suaranya? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Jadi di fitur aplikasi ini Bapak Ibu bisa mendaftarkan lebih dari satu pasien. Nah, bedanya dengan pendaftaran online biasa itu kan cuma per pasien nih. Jadi di aplikasi ini bisa lebih dari satu pasien, tinggal didaftarin nama-nama pasiennya, terus pemeriksaannya apa saja, langsung tinggal diklik, selesai. Terus ada juga monitoring status pemeriksaan. Nah, jadi Bapak Ibu yang mengirim sampel ke BBLK nih, jadi bisa tahu apakah sampelnya sudah dikerjakan, apa sudah selesai, apa belum, lewat dari fitur monitoring status pemeriksaan. Lalu ada juga cetak hasil pemeriksaan. Nah, biasanya kan Bapak Ibu menunggu nih hasil dikirim dari BBLK. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu tinggal mencetak sendiri. Apabila statusnya sudah selesai, Bapak Ibu tinggal mencetak hasil pemeriksaannya secara mandiri. Mencetaknya bisa langsung lewat printer atau juga bisa lewat disimpan PDF ya. Terus ada juga fitur rekap data pemesanan. Nah, karena ini kan corporate ya, jadi biasanya ada tagihan atau lainnya, jadi bisa Bapak Ibu bisa melihat rekap datanya dengan satu klik saja. Terakhir ada fitur rekap data hasil pemeriksaan. Nah, di sini fitur untuk melihat hasil pemeriksaan apa saja. Misal nih yang positif berapa, yang negatif berapa, itu Bapak Ibu bisa melihatnya di fitur rekap data hasil pemeriksaan. Baik. Nah, ini untuk alur pendaftarannya. Jadi Bapak Ibu gampang ya, tinggal buat surat kerjasama MOU ke BBLKM Palembang, lalu nanti BBLKM Palembang memberikan username sama password untuk Bapak Ibu login ke OneLab BBLKM Palembang ini. Apabila sudah punya akun, jadi tinggal login, nanti tambah pasien, terus tambah pesanan. Nah, terus sampelnya, yang kirim sampel itu bisa langsung mengirimkan sampelnya ke sini, ke BBLKM Palembang, nanti ke bagian loket atau CS. Nah, untuk yang pasien datang langsung itu pasiennya diambil sampel, tapi untuk yang sampel kiriman nanti sampelnya dicek langsung di bagian PPC. Terus monitoring status pemeriksaan, apabila sudah selesai nanti cetak hasil melalui web corporate dan lihat laporan pesanan, lihat hasil pemeriksaan. Lanjut. Ini alur instansi melakukan pemesanan. Nah, ini tampilannya. Jadi Bapak Ibu tinggal akses onelab.bblabkesmaspalembang.go.id. Nanti apabila sudah kerjasama, kita akan kasihkan username sama passwordnya, email dan password ya. Bapak Ibu tinggal login di sini, masukkan email, password, terus klik tentang verifikasi robot, langsung klik login. Nah, nanti akan masuk ke halaman dashboard, dan ini untuk menambah pasien, Bapak Ibu tinggal klik menu di atas ini, ada menu pasien, tinggal klik tambah pasien untuk menambahkan data pasien. Data pasien ini biasanya ada NIK, terus nama, nomor telepon, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, nanti data pasien ini akan kesimpan nih ke database BBLK. Jadi cukup satu kali aja daftarin pasien yang sama, nggak perlu berkali-kali untuk pasien yang sama.
Lalu setelah menambahkan pasien, Bapak Ibu akan diarahkan untuk menambahkan pesanan. Pesanannya artinya pemeriksaan apa yang akan dilakukan. Caranya di menu pesanan itu akan klik new, tampil kotak dialog ini. Terus pilih pasiennya. Ini kan tadi cuma satu nih. Kalau Bapak Ibu daftarin 10 atau lebih, nanti tampil sini semua, tinggal di checklist. Jika pemeriksaannya sama, jadi Bapak Ibu tinggal checklist pasiennya misalnya 10, terus pilih paket pemeriksaannya, misalnya campak rubella itu di sini. Lalu pilih data-data tanggal kedatangannya, tanggal pengiriman sampel, jamnya. Lalu upload surat, kalau ada upload surat pengantar, di-upload surat pengantar lewat sini juga. Lalu ya, untuk yang pasien langsung bisa pasiennya langsung datang ke BBLKM untuk nunjukin aja atau kasih tahu aja sudah daftar di online. Nanti petugas loket atau CS akan mengecek data di database. Untuk yang kirim sampel itu juga datang ke loket juga untuk konfirmasi. Nanti sampelnya dicek dulu oleh petugas PPC. Apabila sudah menyelesaikan proses administrasinya, Bapak Ibu tinggal pantau pemeriksaannya. Jadi di sini sudah disiapkan menu di menu pesanan itu ada tab proses, itu artinya pesanan lagi diproses nih di laboratorium. Nah, kalau udah selesai biasanya pindah ke tab selesai. Apabila udah selesai juga nanti otomatis muncul tombol cetaknya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nunggu kiriman dari BBLK lagi. Jadi bisa cetak sendiri lewat sini. Nah, berikut ini tampilan laporan pesanan. Jadi Bapak Ibu tinggal ada nih data yang pernah Bapak Ibu input, itu nanti tampil dengan cara pilih periode tanggal mulai, tanggal selesai, terus klik cari, itu akan muncul nih. Misalnya mau cari data tahun 2024 nih, pernah pakai misalnya. Nanti akan muncul di sini bulan Januari gitu. Lalu nah, ini fitur yang terbaru juga, hasil pemeriksaan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung rekap nih hasilnya. Misalnya ngirim campak rubella nih, banyak nih 20 pasien apa. Nanti bisa direkap hasilnya, berapa yang positif negatif ya, kalau ya positif berapa, negatif berapa, bisa lihat dari sini langsung. Bisa juga diekspor ke Excel atau PDF ini. Baiklah, sekian materi yang saya ini. Atas perhatiannya terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Muhammad Fikri atas materi yang bagus ini. Untuk rekan-rekan sekalian, itu masuk ke sesi tanya jawab. Adakah yang mau bertanya dari rekan-rekan sekalian mengenai aplikasi campak rubella, terutama campak rubella ya, karena ini adalah aplikasi OneLab, ini adalah aplikasi keseluruhan untuk pasien kita, baik rujukan atau pasien yang datang. Tapi untuk kali ini adalah tentang campak rubella. Jadi kita akan bertanya tentang bagaimana rujukan sampel campak rubella dari sampel sampai ke hasil. Boleh bertanya? Izin Silakan. tanya, Bu. Ya. Izin tanya, Bu. Ya. Boleh sebutkan nama dan asal instansinya, Ya, Bapak? terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Satu. Edi dari Puskesmas Semuntul, Kabupaten Banyuasin. Ya. Ini yang mau saya tanyakan tuh, ini apa untuk agar dapat akun dan passwordnya, apakah ada template MOU-nya, Bu? Jadi bisa kami download dan kami tindak lanjuti. Terima kasih. Iya, kita tampung dulu, nanti kita jawab oleh Saudara Fikri. Ada lagi? Izin bertanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Anita dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Kami dari Dinas Kesehatan sangat mengapresiasi sekali ya terkait dengan adanya aplikasi ini yang pada akhirnya nanti akan memberikan kecepatan
Paskes dan kita juga dalam mendapatkan hasil serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah penginputan ini nanti betul-betul semua paskes pengambil spesimen, seperti kalau dulu kita di COVID ya, di NAR itu kan semua paskes pengambil spesimen itu menginput masing-masing, ataukah dikoordinir di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, mengingat nanti spesimen ini kan akan dipulkan dulu di Dinas Kabupaten gitu. Tapi kalau saya sih lebih berharapnya ini penginputannya oleh masing-masing paskes pengambil spesimen, walaupun nanti spesimennya akan dipulkan di kabupaten kota baru dikirim ke laboratorium seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi akan bertanya Bapak Ibu sekalian. Halo, Assalamualaikum. izin. Bapak Ari Winarko. Iya, dengan saya Bu Arwinarko dari Musirawas, Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas. Ya, ya, terima kasih atas waktunya menyambung tadi dari Ibu Anita dari Dinas Kesehatan Provinsi terkait dengan kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi dari BPLK Palembang sudah membuat aplikasi untuk memudahkan dalam monitoring dan juga untuk memperoleh hasil lab ya secara cepat gitu. Mungkin ini aplikasinya mirip-mirip dengan waktu zaman COVID itu NAR ya. Waktu COVID dulu kan ada NAR dan itu sudah bisa digunakan oleh semua vaskes tadi yang disinggung oleh Ibu Anita. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau setiap kabupaten kota ataupun vaskes itu melakukan MOU dengan BBLK, apakah tidak terlalu banyak Ibu? Jadi kalau kami saran apakah bisa diakomodir dari MOU-nya satu saja dengan Dinas Kesehatan Provinsi, jadi semua vaskes yang ada di Provinsi Sumatera Selatan itu nanti akan bekerja sama dengan BPLK Palembang, mengingat juga rujukan spesimen ini kan dari Sumsel ke BBLK Palembang ya, seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita mohon kepada Saudara Fikri untuk menjawab pertanyaannya satu persatu. Kepada Saudara Fikri, kita persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama tadi mungkin template ini ya, template surat MOU. Mungkin bisa Bapak Ibu kalau ada yang berminat ya, bisa di WA, bisa dihubungi ke marketingnya BBLKM Palembang di nomor 0812 73 65 8629. Nanti saya ketik di kolom chat. Nah, nanti dari marketing BBLK akan memberikan template suratnya. 08 12 73 65 8629. Nanti dari tim marketing akan mengirimkan template suratnya. Terus pertanyaan kedua dari Ibu Aris. Anita dari Dinas Kesehatan Provinsi. Terima kasih Ibu. Untuk koordinasinya, untuk ya. penginputan, apakah bisa dikoordinasi? Lanjut dari Bapak. Kalau dari aplikasi ini Bu, sebenarnya input masing-masing ya Bu. Jadi per masing-masing FKTP atau puskesmas. Jadi mereka memiliki akun masing-masing. Jadi datanya itu akan diinput oleh masing-masing puskesmas. Atau dari Bu Nita ada tambahan Bu terkait regulasinya? Ya. Terima kasih. Saya menambahkan yang dari Pak Fikri tadi. Kalau untuk template MOU, karena kita aplikasi yang dibuat oleh BBLK. Izin suaranya kecil ya. Masalahnya kecil. Iya yuk, Iya. nggak kedengeran yuk. Nggak kedengeran. Lihat dulu. Deketi. Mbak. Sini deh.
Jadi kalau template MOU, Bapak Ibu bisa ngajukan untuk kerjasama lebih rujukan ke BBLK Palembang. Bisa Bela lagi. bisa ngajukan, dikirim lewat WA-nya yang tadi punyanya marketing, atau bisa lewat emailnya marketing. Nanti kalau suratnya sudah didisposisi ke kepala dan turun ke stafnya marketing, nanti pihak marketing akan mengasihkan template MOU-nya dengan lab Bapak Ibu. Itu yang untuk template MOU. Nah, yang untuk penginputan dari Bu Anita tadi, karena kita sebetulnya lab ini kan aplikasi ini untuk lab rujukan. Jadi yang menginput adalah yang merujuk sampelnya ke BBLK. Nanti hasilnya dikasihkan ke lab yang merujuk tersebut, Bu Anita. Jadi kalau untuk surveillance tetap yang lab perujuk itu mengkombinasi data-datanya dengan surveillance-nya seperti itu. Nah, terus apa kita nih? Sama lanjut yang Beda Pak Ari dengan Winarko. Oh iya. Beda dengan NAR. Ya, gini, kalau yang NAR yang COVID itu kan Jadi kita sebagai pemeriksa ngasih, sebenarnya agak-agak mirip, tapi ada bedanya juga ya. Ya Bu Fadila ya. Jadi kalau di NAR itu Input dan hasil. input dari yang lab perujuk, nanti dari BBLK nge-upload hasil. Nah, mirip-mirip kayak gitu ya sebetulnya ya. Jadi dari lab perujuk nge-input identitas, nanti dari Mbak Fadila seperti yang campak rubelanya nge-input hasilnya di sini. Seperti itu Pak. Agak-agak miripnya seperti itu, cuman ini aplikasinya BBLK punya, Pak Fikri yang buat. Ini sudah berlangsung berapa tahun ya, udah lama ini aplikasi ini ada gitu. Cuman kayaknya kita perlu sering komunikasi bahwa di BBLK ini ada aplikasi loh untuk lab perujuk. Jadi hasil nggak usah nunggu-nunggu lagi. Kalau Mbak Fadila dari instalasi imunologi nge-entry ini positif negatif gitu, nah langsung dari lab perujuk udah langsung kelihatan, udah enter klik dari lab perujuk langsung dia mengetahui status sampel juga kan? Oh iya, dengan sistem aplikasi ini kita bisa melihat status sampel. Apakah sampelnya itu sudah baru booking itu baru nge-input di yang perujuk ya. Apa sampelnya sudah datang di BBLK, udah sampelnya siap dikirim ke imunologi seperti untuk campak rubella, atau hasilnya sudah selesai, atau sudah ada yang cetak hasil, itu bisa kelihatan di statusnya seperti itu. Jadi kayaknya kalau menurut saya banyak kelebihan ya untuk Bapak Ibu yang lab rujuk kalau memakai aplikasi ini. Seperti itu kalau tambahan dari Mita. Terima kasih. Perlu kita ketahui aplikasi ini kita pakai karena ada kebutuhan dari kita sendiri. Dimana ada rekan-rekan sekalian merasa kita sudah kirim sampel nih, mana hasilnya? Ternyata setelah kita runut, ternyata sampel itu tidak datang ke BBLK, tapi ada pengantar yang datang ke BBLK. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa tahu nih, ternyata sampel ini belum kita terima, berarti kita nggak mengeluarkan hasil gitu. Lama ini kan kita dituntut mana hasil, tetapi ternyata sampelnya tidak ada kema kita. Nah, dengan aplikasi ini kita tahu nih, ternyata sampel kami ini kami kirim, udah diterima, udah dikerjakan, tinggal cetak hasil. Itu tujuan dari aplikasi ini. Terima kasih. Balik lagi ke Saudara Fikri. Udah. Ada yang mau bertanya lagi? Izin Bu, pertanyaan dari Pak Ari Winarko tadi belum dijawab Bu. Oh iya, Bapak Ari itu inginnya itu tadi kan ke dinas ya. Balik lagi ke jawaban dari Mbak Nita tadi udah digabung bahwa yang menginput itu tetap dari Paskes yang merujuk, dengan harapan bahwa
Paskes yang merujuk mengetahui status sampel yang sudah dirujuk. Misalnya, oh aku sudah nih mengirimkan sampel ini ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Tetapi ternyata dari Dinas Kesehatan Provinsi mungkin belum nyampe ke kami. Nah, belum bisa kan kita mengeluarkan hasil. Karena itu kalian bisa melihat nih status dari sampel itu. Misalnya nih Bapak Ari Winarko dari Dinas Provinsi Musirawas, Dinas Kabupaten Musirawas, lihat nih, oh sampelnya tuh masih book, walaupun kami udah kirim ke Dinas Provinsi, berarti statusnya masih book, berarti kita belum terima sampel itu. Nah seperti itu. Kita janji hasil itu Bapak Ibu perlu kita ketahui, janji hasil itu 4 sampai 7 hari setelah sampel diterima, bukan 4 sampai 7 hari setelah sampel dikirim gitu kan. Jadi kalau sampelnya dikirim ke Dinas Provinsi kita belum terima, artinya kita masih di Dinas Provinsi. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan Eh, lagi? izin Bu menambah saya Ari Winarko tadi Bu. Maksud yang kami tadi adalah apakah MOU-nya tadi kan apakah Tadi memang MOU. harus setiap puskesmas atau vaskes itu melakukan MOU dengan BBLK atau bisa Oh, di ini kan Bu. Jadi kalau Jadi misalkan setiap masing-masing puskesmas harus bikin MOU dengan BBLK kan kayak saya rasa cukup banyak ya. Apalagi Musirawas ada 19, kemudian nanti dari kabupaten kota yang lain juga ada banyak puskesmas. Nah, apakah tidak bisa dikoordinir dari kabupaten kota atau dari bahkan misalkan dari provinsi saja gitu yang MOU? Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, Bu, apakah boleh kami dari Dinas Kesehatan itu juga bisa memantau? Artinya kita diberikan akses untuk seperti admin gitu. Walaupun kita tidak menginput, tetapi kita bisa juga melihat hasilnya sama dengan waktu di NAR juga seperti itu. Terima kasih. nah, masalah akun mungkin kita bisa rungging gitu. Apakah satu akun per satu kabupaten, apakah satu akun per satu provinsi, atau satu akun per puskesmas. Nanti kita akan bicara di luar forum ini. Karena jujur kalau satu akun per kabupaten kan kita pihak kabupaten dari Musrawas kan bisa lihat nih pakai akun yang sama gitu kan. Oh gitu. Atau dinas provinsi yang pegang. Karena memang akun ini harus Dinas Provinsi Sumatera Selatan yang mengkoordinir semuanya gitu. Jadi semuanya harus diketahui oleh Dinas Provinsi kabupaten masing-masing. Tuh, nanti kita bicara. Iya. Ya, izin kita menambahkan ya sedikit ya. Jadi tadi permasalahan yang akun itu ya. Jadi BBLK ini jadi kalau untuk permasalahan akun, konsepnya yang di BBLK ini untuk aplikasi ini aplikasi lab rujuk. Seperti itu Pak Ari. Kalau memang sepertinya tuh Pak Ari untuk masukin satu akun untuk satu dinas. Padahal dari lab rujuk itu mungkin tidak hanya satu pemeriksaan di BBLK ini. Mungkin ada 400 ya, ada 400 pemeriksaan Pak, banyak Pak. Dan itu juga kita ada apa namanya? Ada keterbatasan akses data karena kita rekamedik kan nggak boleh kemana-mana ya, nggak boleh rame-rame. Nah kalau mungkin kalau NAR itu kan kita ada karena wabah, jadi memang setiap surveillance ya yang wajib tahu untuk hasilnya. Itu juga terbatas untuk seperti itu BBLK hanya bisa melihat punya BBLK saja. Apa puskes ini hanya bisa melihat untuk puskes itu saja. Tapi kalau memang apa namanya MOU-nya mau satu MOU dengan dinas, saya pikir agak ini juga ya, karena ini Pak, kita tuh kalau rujukan kan kita berhubungan dengan keuangannya juga, seperti itu. Jadi kalau memang pihak pertama sama pihak kedua lab yang merujuk atau yang lab pemeriksa
yang merujuk itu kan merujuk sampel ke BBLK seperti itu. Nanti BBLK nagihnya kemana? Nah, ada mekanismenya itu mungkin perlu di ini lagi, karena ini bukannya kayak COVID gitu ya. Ini sistem aplikasi lab rujuk seperti itu Pak Ari. Gimana Pak Ari? Kalau saya pikir satu lab rujuk satu akun ya, karena siapa yang megang akun itu harus bisa memegang, tidak boleh akun itu dikasih ke orang-orang sembarangan orang, karena hasil labnya kan terbatas ya, rahasia. Gimana Pak Ari? Nah, kita diskusi aja dulu biar kita ketemu mana ininya ya, mana benang merah gitu yang mau kita. Ya, silakan. Mungkin nanti Bu Anita dari Dinas Kesehatan Provinsi bisa bagaimana nanti MOU-nya, apakah nanti tetap per Paskes masing-masing harus membuat MOU atau nanti dari Dinas Kesehatan yang mengkoordinir, tapi tetap akunnya mungkin bisa diakses oleh 19 Paskes itu memiliki kode akun masing-masing misalkan. Tetapi MOU-nya cukup satu. Ya, tapi MOU-nya hanya satu seperti itu. Nah, kemudian ini Bu, tadi saya pikir untuk aplikasi ini hanya untuk pemeriksaan campak dan rubella karena sesuai tadi judulnya, tapi ternyata bukan ya. Oke. Itu saja mungkin Bu. Ya, terima kasih. Jadi untuk memudahkan dari lab rujuk ke BBLK identitasnya tidak salah, dan dari BBLK hasilnya ke lab rujuk dengan cepat bisa dari BBLK enter klik langsung dapat di lab rujuk hasilnya. Seperti itu. Mungkin Bu Anita bisa menambahkan Bu. Sebetulnya kan kita dengan Dinas sudah banyak ya Bu Anita, kita ada Ya, memang mungkin perlu dibahas lebih lanjut lagi barangkali Bu Nita ya, mengingat kalau memang MOU-nya harus ke semua Paskes, barangkali mungkin nanti akan sulit ya, karena kita puskesmas juga ada kurang lebih 358 ditambah nanti rumah sakit juga gitu ya. Jadi mungkin nanti apakah memang MOU-nya seperti yang disarankan Pak Ari tadi cukup melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota saja dan provinsi gitu, tetapi masing-masing di provinsi kan berarti kan. Iya, tetapi masing-masing Paskes itu bisa mengakses gitu ya, artinya untuk menginput, untuk mendapatkan hasil juga mereka bisa. Gitu. Ya bisa aja mungkin kayak yang MOU dengan Dinas Kesehatan Provinsi itu kan ada HIV, ada HPPDNA, ada banyak yang ditagihkan ke dinas kan ya Bu ya? Iya, nah itu kan dari Paskes juga kan sumbernya ya, sumbernya ya. Ya, mungkin bisa difasilitasi di dinas saja, barangkali tidak harus ke semua Paskes. Iya, jadi kacamata dari Nita BBLK ini lab rujukan untuk seluruh pemeriksaan boleh masuk gitu. Tapi kalau kacamatanya dari dinas mungkin per item surveillance mungkin yang Tapi sebenarnya dengan kondisi digital sekarang sih tidak ada yang sulit ya, karena dokumen juga bisa kita kirim via elektronik gitu ya. Jadi masing-masing puskes juga nanti menandatangani, dikirim berkas gitu kan. Jadi semua juga sudah mungkin tidak bisa dengan adanya digitalisasi ini. Ya mungkin bisa di ini Pak Ari dengan Bu Anita nanti maunya seperti apa, tinggal nanti buat surat untuk kerjasamanya untuk pembuatan akunnya bisa via WA Bu Anita. Iya, dari dinas silakan suratnya dikirim ke Nita Kalau kita sih prinsipnya ngikut di BBLK aja Bu Nita, karena terkait dengan kan nggak cuma campak rubella ya, artinya juga nanti ada pertusis gitu ya. Kalau seandainya nanti memang kepentingannya di BBLK itu harus MOU-nya betul-betul per Paskes, walaupun nanti sistem pembayarannya itu masih balik lagi ke provinsi, ya kita mau nggak mau juga harus ngikut gitu. Artinya memang tergantung dari BBLK saja gitu. Kalau dari BBLK seperti itu, karena akun kan nggak boleh ke sembarang orang gitu ya. Iya. Jadi
terkait orang keamanan ya, yang keamanan megang, data yang kan. megang akunnya siapa, nomor Ya, handphonenya siapa, emailnya apa gitu. iya. Nanti kalau dipindah ke orang lain beda. Artinya kayak Dinar dulu kita mendata di provinsi itu kita data semua. Jadi kita mendata penanggung jawab yang akan Ya, megang akun ya gitu iya, ya. iya betul betul. Hmm. Nah, seperti itu Bu Anita. Oke, Pak Ari, bagaimana Pak Ari? Iya, Bu. Ya, mungkin itu saja, Bu. Tadi dari masukan dari Bu Anita, saya rasa cukup jelas dan mungkin tambahan saja, Bu. Untuk di ASIK ya, kita punya aplikasi ASIK yang di imunisasi maupun di PTM itu juga mereka dimintakan masing-masing puskesmas memiliki harus menyerahkan sebelum mendapatkan akun itu mereka menyerahkan surat keterangan dari minimal kepala puskesmas sebagai administratornya, Bu, adminnya. Jadi mulai dari nama gitu, lengkap gitu, ada emailnya, tanggal lahir dan sebagainya sebagai jaminan bahwa memang yang bersangkutan itu sebagai penanggung jawab akunnya seperti itu. Nah, artinya mungkin gitu aja kali Pak Ari ya. Kalau dari seperti di ASIK, masing-masing puskesmas menyerahkan surat semacam keterangan bahwa si A menjadi penanggung jawab, nanti MOU-nya cukup di dinas saja gitu ya. Ya, mungkin lebih efisiennya Lebih seperti itu, efisien Bu. ya. Mungkin itu barangkali Bu Nita dan teman-teman dari BPLKM Ya, nanti Nita ke atasan ya, didiskusikan hasil kembali ya. kesepakatan untuk dinas Provinsi Sumatera Selatan. Baik, makasih Bu Anita. Sama-sama Bu. Atas masukannya Pak Ari, makasih juga. Kembali ke MC, ke host, silakan. Foto bersama. Baiklah, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian atas webinar kita kali ini. Saya Fadila, mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya kita foto Waalaikumsalam bersama dulu warahmatullahi ya, Pak. wabarakatuh. Ya, kita foto bersama dulu sebelum kita tutup acara ini. Slide 1. Oke. Slide 2. Oke. Slide 3. Sampai ke. Oke. Slide 4. Slide 5. Terakhir. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.